Poin isunya adalah tadi kalau saya mengamati jangan menaruh telur di keranjang yang sama ya. Ah, ah, Kayaknya ini ya. yang diterapin tadi kan sudah banyak sekali apa ya main bisnis terus invest kemana-mana gitu ya terus mulai digarap rantai-rantainya tadi kayak mau invest untuk kendaraan tadi loh. Jadi hampir semua lini bisnisnya digarap ini keren ini. Dan yang Siapa Bu ini? menarik, ada konsep setelah yang bisnis awalnya mulai jalan, mulai settle autopilot, maka kemudian dia berpikir untuk berpikir dari hulu ke hilir. Jadi kalau bisa mengurangi ketergantungan dengan pihak lain, tapi kemudian membangun divisi yang itu, yang mungkin nanti juga akan bertumbuh menjadi bisnis yang baru dan itu dijalankan. Itu juga salah satu insight yang kita dapat. Nah, suka dukanya apa selama 7 tahun ini? Ini baru ngomong secuplik tekan yang travel ya, belum bongkar yang lain. Suka dukanya apa? Mau digabung dengan data usaha yang lain monggo loh. Nah ini kalau yang namanya bisnis itu kan jungkir balik itu sudah wajar ya. Tapi beberapa hal yang tetap saya ingat itu yang pertama, bisnis itu kan pasti fluktuatif. Jadi waktu pertama ngerintis tentunya yang pertama tadi nyoba baca lingkungan ternyata nyasar. Itu salah satu duka-dukanya soalnya kita kalau kita nyasar kita nggak bisa langsung putar balik gitu harus jalan lagi jauh kan kalau di Singapura itu yang um, sampai sekarang masih teringat. Kemudian dulu sebenarnya saya sudah jalan untuk bisnis seperti rencar. Cuma waktu itu setelah jalan beberapa mobilnya hilang, Iya, iya, iya. dibawa kabur orang. Mungkin Sempet kan tahu masih ingat cerita tuh. itu ya. Ya Ya. itu, nah itu mobilnya kabur. Akhirnya ada sedikit trauma. Tapi gimana caranya ngatasin trauma itu? Nah, namanya bisnis kalau kan pasti jatuh bangun. Kalau kita jatuh terus gak bangun-bangun nanti gak jalan gitu pikir saya. Jadi sekarang ini baru dari kehilangan itu saya ngumpulin lagi dari modal-modal untuk rencar itu. Jadi dari tour itu saya kumpulin. Nah, terus terang buat DP mobil, rencana mau dijalan. Oh, koneksi nih kayaknya nih. Tahu-tahu hilang. Putus koneksi. Itu sih. Sempat putus itu tadi. Sampai mana tadi berarti? Iya, mari mobil hilang. Terus gak kapok. Oke. Nah, gak kapoknya kenapa. Nah, itu terus putus. Oke, jadi namanya bisnis itu kan pasti ada jatuh bangunnya. Nah, kalau jatuh tok terus nggak bangun-bangun, nanti kan nggak bakalan maju. Nah, akhirnya gimana caranya bangun? Kan kita mikir toh, mikirnya ya wes itu promosi tour, terus eh, nyari sampingan yang lain. Akhirnya ngikut sama temen bikin usaha yang warung makan itu. Akhirnya ya wes, akhirnya dari hasil itu bisa buat DP mobil buat rencana ngembangin rencar yang masih tersandung itu mau itu tadi. Ternyata masih tersandung lagi oleh pandemi. Menarik. Gak apa-apa, dinikmatin aja. Nah, enak lek sing lakoni sudah sampai pada apa ya kesimpulan ya udah dinikmatin aja. Tapi bagi pemula itu yang menjadi ketakutan di awal sehingga nggak berani melangkah atau kemudian tidak mengambil opsi itu. Mbak Karisma ini kalau saya boleh tahu selain dosen maksudnya ya pernah bekerja di perusahaan belum ya atau pure wirausaha? Sebenarnya dulu pernah di Bank BRI. Oh pernah ya di BRI ya. Cuma karena waktunya itu kalau di bank memang waktunya kan kita memang harus Wow. full.
Kita nggak bisa nyambi-nyambi yang lain. Akhirnya hanya beberapa bulan kontrak belum habis sudah saya resign. Ada kenikmatan apa sih dalam berwirausaha? Aku dewe sakjane ya selalu kangen dengan wirausaha itu ya kan. Yang pertama sih kangenin emang. Iya, yang pertama itu I think that is special. Karena yang pertama itu tantangan. Pasti ada tantangannya itu. Dan saya suka itu. Kemudian namanya bisnis, jiwanya itu kan harus ada dulu. Jiwa bisnisnya. Kalau jiwanya sudah ada, meskipun sudah jatuh bangun, itu pasti nggak kapok. Atau mungkin saya yang daplek itu saya nggak tahu dari mana. Apakah ini dugaan karena saya belum tahu juga latar belakang keluarga. Apakah ada dari lingkungan background dari keluarga yang pengusaha barangkali? Ya, memang ibu saya jualan di pasar. Jadi memang dari SMP itu saya sudah diajarin jualan sama ibu saya. Jadi kalau dulu zamannya itu dibukain counter jualan pulsa. Jadi namanya anak muda biar nggak pulang sekolah, biar nggak dolen, akhirnya jogo toko. Dari situ jualan pulsa. Habis itu jualan, kalau dulu itu ada MLM Shopee Martin, Oriflame, terus Herbalife. Itu ikut di situ, tapi ternyata dari situ itu kita tahu bahwa bisnis itu harus sesuai dengan, kita harus menikmati. Jadi kalau nggak seneng di jalannya itu ya wes ditinggal. Jadi sampai sekarang juga mungkin kalau Herbalife ada teman kita ya, Mas Bigraf, namanya Randy. Dia karena seneng di situ sampai sekarang ya. Sampai sekarang iya, sampai sekarang gitu. Dan ternyata setelah trial bisnis ini, yang paling tak gemari itu tetap di travel gitu. Meskipun ada lini-lini bisnis yang lain seperti warung makan, kemudian ada juga supply material, itu memang mungkin hanya untuk tambahan nanti kalau modalnya apa gitu. Memang ketemu jadi, passion utamanya di travel ya. Iya, memang ketemu passion utamanya di travel. Sebenarnya kalau di warung makan sih ketemu, cuma kliknya belum ada. Kalau menurut saya klik saya belum ada. Jadi kemudian satu lagi, kalau wirausaha itu menurut saya waktunya fleksibel. Kan dulu ada yang pepatah bilang, kalau nggak salah siapa ya, sebesar perusahaan kita tempat kerja, kita tetap karyawannya. Kalau sekecil apapun usaha, kita bosnya. Jadi kalau kita bosnya, ya wes kita kayak gini. Saya ke Bali juga nggak ada yang larang gitu. Nggak bingung absen ya. Ya ada sebuah transformasi ya, lompatan-lompatan mindset, mulai dari tentunya berbeda mindset karyawan, kemudian di sini ada mindset pengusaha, dan bahkan kemudian yang berbeda lagi adalah tidak hanya pemilik usaha di satu usaha, tapi kemudian Anda sudah mulai lompatan lagi, dan itu sudah jalan beberapa tahun ini, adalah pure investor. Tidak hanya Anda invest dan melakukan, tapi Anda betul-betul ada yang pure investor di bidang-bidang yang Anda tidak pegang sama sekali. Itu. Mas, punya angan-angan kaya apa sih Sakjano yang menggerakkanmu sampai sedemikian? Ini sebenarnya angan-anganmu apa toh? Jadi yang pertama, namanya bisnis itu kan kita juga nggak tentu toh angan-angannya ya. Namanya pengennya kan bisnis kita itu tetap jalan. Nah, terus kalau saya mikirnya mungkin sifat dari seorang manusia itu tidak pernah puas ya. Kalau sudah ini, pengen yang ini kan gitu. Nah, nanti saya mikir,
kalau semuanya saya jalankan sendiri, nanti saya pasti akan jadi orang yang tamak. Nah, mungkin sudah ngalir, kalau bahasanya apa, sudah ngalir sekehendaknya. Mungkin saya kebetulan itu juga nggak secara langsung, saya nggak langsung analisis dan apa, ayo bisnis ini oke, langsung alhamdulillah jalan sampai sekarang. Mungkin ya itu, mungkin Allah sudah menunjukkan jalannya, bahwasanya saya disuruh fokus ke travel. Jadi yang lain itu meskipun saya investor semuanya autopilot masing-masing. Gitu. Nice. Oke, sambil saya nunggu nih, Gayangan, mungkin ada tanggapan atau ya komen atau sharing cerita yang terkait ataupun pertanyaan dari teman-teman partisipan, monggo. Silakan. Tidak ada? Ini Mas Dimas ngechat, jangan lupa besok buka bersama. Nah, ini gak apa-apa, tak tunggu buka bersama di Bali ya. Met isi air. Gimana B? Ada yang mau ditanggapi atau mungkin nyisip apa? Terkait apa namanya, yang jadi sebuah pertanyaan itu mungkin ketika ngawalinya gitu loh. Apa yang menghilangkan sebuah keraguan gitu ketika mengawali sebuah usaha itu? Jadi gimana ya caranya menghilangkan keraguan itu? Waktu itu sih yang pertama pasti ada, kalau saya tentunya ada supporting system ya yang ada di sebelah saya. Jadi memang bagaimana caranya kita, intinya kita semua punya mimpi. Kita semua pasti punya mimpi. Nah, bagaimana caranya mewujudkan mimpi itu? Nah, kan kalau saya sih ingatnya dulu itu ada gambar anak yang bubuk di tangga itu, yang biasanya Cak Mus kasih itu. Sengendi aku lali taban. Yang ada anak bayi bubuk di tangga. Nah, itu gimana caranya kita menggapai mimpi. Nah, itu saya sampai sekarang ingat betul. Gambar itu ya. Ya. Nah, dari situ kalau kita nggak mencoba, kemudian kita nyerah, itu pasti nanti kan kita nggak bisa mencapai mimpi. Nah, saya rasa Mas Bikraf sudah tahu jatuh bangunnya saya, gimana kayaknya mendampingi ya, mulai sejak BH itu kan kita sampai sekarang masih komunikasi sih sebenarnya.